Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematik, channel yang siap berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan maupun yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Baik, kita jumpa kembali di episode ke-135. Kali ini saya akan berbagi tentang pembahasan soal-soal persamaan diferensial linear orde pertama. Teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sebelumnya tentang persamaan diferensial linear orde pertama, jadi sebelum menyaksikan video ini silahkan kembali simak video sebelumnya di episode ke-133, terutama ya mahasiswa yang sedang memprogramkan mata kuliah ini. Soal-soal kita akan ambil di buku kalkulus. Silahkan dilihat soal-soal latihan di halaman 350, soal-soal bab 6.6. Di sini terbagi atas dua bagian. Untuk soal nomor 1 sampai dengan 14 itu mengukur kognitif, sedangkan 15 sampai 25 itu mengukur psikomotornya. Karena soal ini lumayan banyak, untuk kognitifnya itu 1 sampai 14, sehingga nanti videonya tidak terlalu lama untuk setiap episodenya. Baik, sekarang simak videonya sampai selesai. Baik, kita mulai soal nomor 1. Perhatikan, kita akan menyelesaikan bentuk dx ditambah y sama dengan e pangkat min x. Terlebih dahulu kita tentukan dulu faktor integral. Jadi faktor integralnya itu adalah e pangkat integral dx. Kenapa? Karena di sini hanya ada koefisien 1. Kita ingat bentuk sebelumnya bahwa bentuk umum daripada persamaan diferensial linear orde pertama adalah seperti ini ya. Nah, dengan demikian berarti di sini koefisiennya adalah 1, maka faktor integralnya adalah e pangkat integral dx, atau kita selesaikan menjadi e pangkat x ya, e pangkat x. Dengan demikian untuk bentuk dy dx ditambah y sama dengan e pangkat min x, semua ruas dikalikan dengan faktor integral. Jadi e pangkat x dy dx ini juga dikalikan dengan faktor integral kali y sama dengan e pangkat x dikali e pangkat min x. Dengan demikian kita akan mencari turunan hasil perkalian dua fungsi. Jadi kita ambil saja ini dengan ini. Dengan demikian kita bisa menemukan dua fungsi yang dimaksud. Maka hasilnya adalah e pangkat 0 atau sama dengan 1. Dengan demikian kita lanjutkan. Dengan demikian berarti e pangkat x ini kalau diintegralkan, kedua ruas diintegralkan, maka hasilnya adalah sama dengan integral dx. Dengan demikian kita peroleh e pangkat x dikali y sama dengan x ditambah dengan c, atau y sama dengan x tambah c per e pangkat x, atau sama dengan x kali e pangkat min x tambah e pangkat min x kali c. Ini adalah solusi umumnya. Sekarang kita lanjutkan soal yang kedua. Perhatikan, kita lanjutkan soal yang kedua. Perhatikan bahwa di sini kita ketahui bahwa px-nya ini kita ubah dulu dalam bentuk umum, dy dx ditambah px kali dengan y sama dengan qx. Karena ini ada faktor atau bagian fungsi 1 di mana koefisien dy dx adalah x tambah 1, kita usahakan menjadi 1, maka kedua ruas harus dibagi dengan x tambah 1. Dengan demikian kita dapatkan dy dx, jadi ini kalau dibagi dengan x tambah 1 jadi 1, tinggal dy dx ditambah, kemudian ini dibagi dengan x tambah 1 kali y sama dengan
X pangkat 2 dikurang 1 dibagi dengan X ditambah dengan 1. Oke, ini bisa kita sederhanakan. Jadi di sini kita bisa sederhanakan tambah 1 per X tambah 1 kali Y itu sama dengan X tambah 1 kali X kurang 1 dibagi dengan X ditambah 1. Maka hasilnya adalah sisa X kurang 1. Baik, kita lanjutkan. Dengan demikian kita bisa menentukan fungsi atau Px nya. Jadi Px itu sama dengan 1 per X ditambah dengan 1. Dengan demikian faktor integralnya itu E pangkat integral 1 per X tambah 1 dx. Kita selesaikan dulu integralnya ya. Selesaikan, berarti integral dari 1 per X tambah 1 itu sama dengan ln X tambah 1. Silahkan dilihat kembali bagaimana cara mengintegralkan untuk logaritma natural atau ln. Dengan demikian kita mempunyai faktor integral E. Ini hasil integralnya ini adalah ln letak X ditambah 1. Kalian lihat lagi kembali sifat-sifat dari Euler. Jadi kalau sifatnya itu kalau E pangkat ln X, maka itu bisa dijadikan langsung X. Jadi kalau begitu ini kita jadikan saja X ditambah dengan 1. Sekarang kita lanjutkan. Dengan demikian kita memiliki faktor integral X ditambah 1. Dengan demikian kita tulis kembali soalnya ya. Dengan demikian kita tuliskan soalnya dy dx ditambah dengan 1 per X ditambah 1 sama dengan X dikurangi 1. Nah, sedangkan faktor integralnya itu adalah X ditambah 1. Dengan demikian kedua ruas kita kalikan dengan X ditambah 1. Jadi X ditambah 1 kali dengan dy dx itu sama dengan X, sorry ini tambah ya, X tambah 1 dikali 1 per X tambah 1 kali Y ini sama dengan X kurang 1 per kali ya, kali dengan X tambah 1. Ini kita coret saja. Berarti kita bisa menemukan turunan dua fungsi. Jadi itu ini fungsi yang pertama dikali dengan fungsi yang kedua ya. Itu sama dengan X kurang 1 dikali X ditambah 1. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa dua perkalian, hasil turunan dua perkalian yang kita sudah dapatkan itu sama dengan X pangkat 2 dikurang 1 dx. Kedua ruas diintegralkan maka d-nya hilang, maka X ditambah 1 kali Y itu sama dengan integral X pangkat 2 dikurang 1 dx atau sama dengan 1 per 3 X pangkat 3 dikurangi X ditambah C. Ya, langkah selanjutnya adalah kita sederhanakan dulu. Jadi ini kalau kita sederhanakan maka menjadi X pangkat 3 dikurangi 3X ditambah 3C per 3. Dengan demikian diperoleh dengan mengisolasi Y sama dengan X pangkat 3 dikurangi 3X ditambah 3C per 3 dalam kurung X ditambah dengan 1. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 3. Perhatikan bahwa ini harus dijadikan koefisien 1, berarti kedua ruas harus dibagi dengan 1 ditambah X pangkat 2. Dengan demikian diperoleh hasil tambah dengan 1 per 1 ditambah X pangkat 2 kali X kali Y sama dengan 1 per 1 ditambah X pangkat 2 dikali dengan AX. Nah, dengan demikian kita bisa mendapatkan bahwa Px nya itu adalah ini ya, berarti X per 1 ditambah X pangkat 2. Dengan demikian kita dapatkan faktor integralnya itu adalah E pangkat integral X per 1 ditambah X pangkat 2 dx. Kemudian kita selesaikan integral ini, integral X per 1 ditambah X pangkat 2 dx. Itu hasilnya adalah diperoleh 1 per 2
ln 1 ditambah X pangkat 2. Dengan demikian kita ganti jadi faktor integralnya itu adalah 1/2 ln 1 ditambah X pangkat 2, atau dengan menggunakan sifat jadi E pangkat 1 ditambah dengan X pangkat 2 pangkat 1/2, atau 1 ditambah X pangkat 2 pangkat 1/2. Inilah faktor integral yang harus kita kalikan kedua ruas. Dengan demikian faktor integralnya kita sudah peroleh dengan cara mengalikan kedua ruas. Jadi kita dapatkan dy dx, kita tulis kembali 1/x 1 ditambah X pangkat 2 kali dengan X kali dengan Y sama dengan 1/1 ditambah X pangkat 2 kali XY kali AX ya, kali AX. Sekarang kedua ruas kita kalikan dengan faktor integral. Jadi kita dapatkan hasil 1 ditambah X pangkat 2 pangkat 1/2 dikali dengan dy dx ditambah dengan 1 ditambah X pangkat 2 pangkat 1/2 kali dengan 1 ditambah X pangkat 2 kali XY sama dengan 1 ditambah X pangkat 2 pangkat 1/2 per 1 ditambah X pangkat 2 dikali AX. Sekarang kita lanjutkan, berarti kita akan menuliskan dua buah fungsi, turunan dua fungsi adalah ini ya. Jadi 1 ditambah X pangkat 2 pangkat 1/2 dikali dengan ini Y dx itu, maka hasilnya adalah. Sekarang kita lanjutkan. Jadi dengan demikian kita bisa mendapatkan hasil d dx 1 ditambah X pangkat 2 pangkat 1/2 kali Y itu sama dengan, karena ini pangkat positif, ini pangkat penyebutnya pangkat positif, ketika dinaikkan sebagai pembilang maka dia akan berubah jadi negatif, maka hasil akhirnya adalah 1 ditambah X pangkat 2 berpangkat negatif 1/2 kali AX. Selanjutnya kita masing-masing kiri dan kanan kita integralkan, maka didapat hasil 1 ditambah X pangkat 2 pangkat 1/2 dikali Y itu sama dengan integral 1 ditambah X pangkat 2 pangkat min 1/2 kali AX dx ya. Kemudian selanjutnya kita mendapatkan hasil setelah kita sederhanakan, jadi 1 ditambah X pangkat 2 pangkat 1/2 kali Y itu sama dengan integral A kali X kali 1/1 ditambah X pangkat 2 pangkat 1/2 dx, maka diperoleh hasil integralnya adalah pangkat 1/2 kali Y itu, maka hasilnya adalah peroleh hasil A kali 1 ditambah X pangkat 2 pangkat 1/2 ditambah dengan C ya. Jadi untuk teknik integralan ini silahkan dicoba dan hasilnya akan menghasilkan seperti ini ya. Kemudian kita isolasi Y-nya, maka hasilnya adalah A dalam kurung 1 ditambah X pangkat 2 pangkat 1/2 tambah C per 1 ditambah X pangkat 2 pangkat 1/2, atau ini masing-masing dibagi dengan ini, maka hasilnya tinggal A tambah 1 ditambah X pangkat 2 pangkat 1/2 kali C ya. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 4. Jadi ini kita bisa tuliskan dy dx tambah dengan y tangan x sama dengan sekan x. Nah sekarang kita cari faktor integralnya. Dari faktor integralnya maka diperoleh e pangkat ya. Jadi ini integral tangan x dx itu sama dengan, kita lihat hasilnya ya,
catatan yang kemarin, kalau integral tangen X dx akan diperoleh hasil, maka diperoleh hasilnya ln sekan X. Silahkan dibuka catatan sebelumnya ya. Untuk integral tangen X dx itu adalah ln sekan X, itu sama dengan menurut sifat bahwa ini bisa kita tuliskan seperti ini ya. Kita gunakan sifat ini ya, E pangkat ln X sama dengan X. Inilah faktor integralnya yang harus kita kalikan kedua ruas. Dengan demikian, ini kalau kita kalikan sekan X dy dx itu sama dengan tambah ini kalikan dengan, berarti sekan X tangen X kali Y itu sama dengan sekan X dikali sekan X. Maka ini kita bisa tuliskan sebagai turunan dua fungsi, jadi sekan X dikali dengan Y ya, dx itu sama dengan sekan pangkat 2 X ya. Ini kalau kita kedua ruas kita integralkan, maka sekan X kali Y itu sama dengan integral sekan pangkat 2X dx. Silahkan buka kembali catatan sebelumnya untuk mengintegralkan dari sekan pangkat 2x. Dengan demikian kita lanjutkan, jadi sekan x kali y itu sama dengan, ini kalau kita integralkan menjadi tangen x tambah dengan c. Dengan demikian y sama dengan tangen x ditambah c per sekan x, atau kita dapatkan hasil cos x tangen x ya kan, itu ditambah dengan c dikali cos x, atau bisa juga kita selesaikan cos x kali sin x, cos x ditambah c kali cos x. Ini kita coret, jadi hasilnya adalah sin x ditambah c cos x ya. Itu soal nomor 4. Kita lanjut soal yang terakhir untuk video kali ini. Kita ambil soal nomor 5. Sekarang soal nomor 5 ya. Soal nomor 5 kita tuliskan dulu dalam bentuk baku, dy dx dikurangi 1 per x kali y sama dengan x kali y pangkat x ya. Dengan demikian kita bisa tuliskan seperti ini, ditambah kalau min 1 per x kali y sama dengan x e pangkat min x. Kalau begitu faktor integralnya adalah e pangkat min 1 per x dx ya. Ini kalau kita selesaikan, berarti ini kalau kita selesaikan, maka integral dari min 1 per x dx itu sama dengan min ln x ya. Jadi dengan kata lain kita bisa tuliskan e pangkat min ln x, atau e pangkat ln x pangkat min 1, atau x pangkat min 1, atau 1 per x. Dengan demikian faktor integralnya itu adalah 1 per x, 1 per x. Sekarang kita kalikan kedua ruas, berarti 1 per x dikali dengan dy dx tambah dengan 1 per x dikali min 1 per x kali y itu sama dengan x kali e pangkat min x dikali 1 per x. Ini coret saja, maka kita dapatkan turunan dua fungsi ya, turunan dua fungsi yaitu 1 per x sendiri dengan y, maka kita peroleh hasilnya e pangkat min x. Oke, sekarang kita kalau kedua ruas diintegralkan, maka diperoleh hasil 1 per x kali y itu sama dengan integral e pangkat min x dx. Silahkan dibuka kembali ke hasil integral dari e pangkat min x. Kalau kita lihat hasilnya, jadi mohon maaf ini positif ya, ini positif, tidak ada min ya, sorry mohon maaf, ini tidak ada min ya, ini positif, sorry mohon maaf, positif, sorry, jadi ini positif ya, jadi ini positif, sorry, jadi kita hapus dulu, jadi ini positif, jadi ini sama dengan e pangkat x, ini juga berarti. Jadi kalau kita lanjutkan ya, berarti kita dapatkan hasil akhir integral e pangkat x dx
ini akan diperoleh hasil. Maka diperoleh hasil, jadi kita tuliskan bahwa 1/x itu sama kali y itu sama dengan, jadi kalau ini diintegralkan akan menghasilkan e pangkat x ditambah dengan c. Kemudian maka akan diperoleh hasil akhir sama dengan y sama dengan x e pangkat x tambah x. Inilah hasil. Baik, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jadi untuk episode ke-135 ini kita sudah membahas 5 soal. Nanti kita akan lanjutkan pada episode berikutnya untuk melanjutkan soal-soal ini. Jika ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom deskripsi dari video ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel Guru Matematik.